Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemukan aplikasi dari tugas akhir saya yang berjudul Implementasi Sistem Pemeringkatan Pegawai dengan Metode Simple Additive Weighting atau SAW pada instansi BPKP. Sebelumnya, perkenalkan, saya Arif Rahman Hakim, mahasiswa Teknik Informatika, Universitas Indra Prasta, PGRI. Baik, kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Ini merupakan halaman awal dari aplikasinya, di mana pengguna harus mengisikan username dan juga password untuk dapat masuk ke dalam aplikasi. Di sini saya menggunakan akun PIC1, di mana memiliki role akses sebagai PIC atau admin, sekaligus juga sebagai kepala unit kerja Biro SDM. Setelah diisi username dan passwordnya, klik login untuk dapat masuk ke halaman menu utama. Ini adalah halaman awal dari aplikasinya, di mana halaman dashboard ini menampilkan informasi dari kriteria penilaiannya, kemudian ada unit kerjanya, dan juga ada total pegawai yang ada di BPKP. Selanjutnya masuk ke halaman kriteria, di mana halaman data kriteria ini hanya dapat diakses oleh PIC atau admin. Nah, pada halaman kriteria ditampilkan daftar kriteria penilaian pegawai, di mana di sini terdapat 10 data kriterianya, meliputi kode kriteria, nama kriterianya, status cost atau benefit, bobot angka, dan juga bobot persentase, di mana untuk total bobot persentase ini adalah harus 100%. Kemudian terdapat juga kolom aksi untuk ubah bobot kriteria, dan juga aksi untuk ubah skala kriteria. Untuk mengubah bobot kriteria, pengguna bisa melakukan klik pada kolom aksi tombol edit yang berwarna kuning. Setelah diklik, maka akan muncul detail dari kriteria tersebut. Kemudian juga pengguna dapat mengubah bobot kriteria dengan memasukkan rentang angka dari 1 sampai 5. Misal kita masukkan 5, kemudian klik simpan, secara otomatis sistem akan menghitung persentase bobotnya, dan di mana apabila dijumlahkan persentasenya akan berjumlah 100. Untuk mengubah data skala kriteria, pengguna dapat melakukan klik tombol pada kolom aksi yang berwarna ungu. Misalnya, klik tombol ubah skala sertifikasi, maka akan muncul data batas awal dan batas akhir, dan juga nilainya. Jadi di mana apabila ada sertifikasi dengan jumlah 0 sampai 1, akan mendapatkan nilai 1. Kemudian juga apabila ada jumlah sertifikasi 2 sampai 3, akan mendapatkan nilai 2. Nah, begitu seterusnya. Dan juga pengguna dapat mengubah data batas awal dan batas akhirnya, termasuk juga nilainya. Nah, itu adalah halaman dari kriteria. Selanjutnya masuk ke halaman pemeringkatan unit. Halaman pemeringkatan unit kerja ini hanya dapat diakses oleh kepala unit kerja, di mana halaman awalnya adalah menampilkan periode dari pemeringkatan unit kerja tersebut. Nah, di sini karena belum ada, bisa klik tambah periode untuk menambahkan periode pemeringkatan. Maka akan muncul pilihan tahun pemeringkatan. Secara default akan menampilkan tahun yang sedang berjalan. Kita bisa langsung simpan saja periodenya untuk tahun 2023, klik simpan, maka akan sukses, dan juga akan muncul satu daftar baru, yaitu pemeringkatan untuk tahun 2023 dengan statusnya belum final. Untuk melihat detail dari pemeringkatannya, bisa klik tombol aksi berwarna ungu, maka akan tampil daftar pegawai pada unit kerja tersebut, meliputi nama, jabatan, jenjang jabatan, pemeringkatan unit, dan juga data pemeringkatan nasional. Pada bagian atas dapat fitur pencarian, baik pencarian dari nama maupun dari jenjang jabatan. Misalnya untuk administrator, maka akan tampil pegawai dengan jabatan administrator saja. Begitupun untuk pengawas hanya tampil jabatan untuk pengawas saja. Pada kolom aksi terdapat tombol detail berwarna ungu untuk melihat detail nilai dari pegawai tersebut. Misalnya kita klik tombolnya, maka akan muncul detail pegawainya dan juga detail dari nilai kriteria, mulai dari nilai pendidikan sampai ke nilai perilaku pegawai. Nah, di mana nilai-nilai ini sudah tersedia dari aplikasi lain,
sehingga kepala unit kerja tidak perlu memasukkan data nilainya satu persatu. Baik, kita tutup. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeringkatan pegawai berdasarkan nilai kriteria yang tadi menggunakan metode SAW. Pertama-tama kita bisa pilih dulu jenjang jabatannya agar pegawai diperingkatkan dengan jabatan yang setara. Misalnya kita akan memperingkatkan pegawai pengawas, kita pilih pengawas. Nah, baru kita klik tombol analisa SAW. Nah, maka sistem akan melakukan perhitungan dan juga mengeluarkan nilai matrik per kriteria dan juga per pegawai. Setelah itu juga akan menghitung nilai normalisasi per kriteria dan juga per pegawai. Dan terakhir, didapatlah nilai akhir dari pegawai tersebut dan juga ranking pegawainya untuk jenjang pengawas. Nah, kemudian kepala unit kerja dapat melakukan simpan peringkat untuk menyimpan peringkat pegawai tersebut. Nah, setelah disimpan, maka akan tampil di halaman depan nilai dari pegawainya dan juga peringkat dari pegawai tersebut di jenjang jabatan pengawas. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk jenjang jabatan administrator. Kita bisa klik jenjang jabatan, kemudian pilih administrator, kemudian pilih analisa SAW. Nah, maka akan tampil juga data nilai matriknya per pegawai dan juga per kriteria, kemudian nilai normalisasinya, dan terakhir adalah nilai akhirnya, beserta peringkat dari unit kerjanya. Kemudian kita simpan peringkat dari pegawai-pegawainya. Nah, maka akan tampil nilai dan juga peringkat pegawainya. Nah, itu adalah untuk pemeringkatan unit. Sekarang kita masuk ke menu pemeringkatan nasional. Nah, menu pemeringkatan nasional ini hanya dapat diakses oleh admin atau PIC, di mana untuk prosesnya sama seperti pemeringkatan unit, tetapi pegawainya adalah pegawai nasional atau seluruh pegawai. Jadi kita bisa lewat saja untuk prosesnya karena sama dengan peringkat unit. Kita bisa langsung masuk ke menu laporan. Nah, menu laporan ini juga hanya dapat diakses oleh admin atau PIC, di mana ditampilkan juga data periode, data unit kerja, dan juga status pemeringkatannya. Di sini dapat 3 tombol untuk cetak laporannya, dimulai dari cetak laporan kriterianya. Ini akan tampil data kriteria untuk pemeringkatan tahun 2023, di mana ada data kode kriterianya, nama kriteria, dan juga persentase bobot, di mana nanti akan ditandatangani oleh kepala biro. Kemudian terdapat tombol pemeringkatan nasional dan juga tombol cetak pemeringkatan unit. Nah, ini untuk menampilkan hasil dari pemeringkatan di unit kerja untuk tahun 2023 dan juga di Biro Sumber Daya Manusia. Ini terdapat nama, jabatan, jenjang jabatan, kemudian juga nilai dan juga peringkat pegawainya. Kemudian ini akan ditandatangani oleh kepala unit kerja yang menyetujui peringkat pegawai tersebut. Nah, demikian demo aplikasi dari tugas akhir saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.